Halo Subbreaker setia Kaum Review, selamat datang kembali di channel Kaum Review. Gimana hari-hari kalian? Semoga menyenangkan ya. Pada video kali ini, Kaum Review akan melanjutkan kembali cerita tentang hero kita yang doyan tidur. Ya, buat kalian yang baru gabung, silakan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru dari channel Kaum Review. Oke lah, bersama Bang D di sini kita akan lanjutin cerita tentang hero kita yang doyan tidur. Tapi sebelum itu kita ritual dulu. Siapin kopi kalian dan bakar rokok kalian dan juga cemilannya. Mari kita mulai. Di cerita sebelumnya, Bang D udah ngasih challenge untuk Subbreaker semua untuk bisa nebak siapa kira-kira yang menyerang para monster dengan sebuah skill seperti petir berwarna kuning. Ya, jawabannya adalah orang itu merupakan si Yun, si wanita cantik yang dulu pernah hunting bersama si Hyun Sung. Jadi untuk pemenang yang berhasil nebak ini, nanti akan Bang D tulis di kolom komentar ya. Dan lu berhasil nebaknya, dan Bang D kan udah janji mau kasih sesuatu. Tapi karena Bang D ini masih YouTuber miskin, berpenghasilan di bawah UMR, jadi Bang D nggak bisa kasih hadiah dalam bentuk uang atau benda. Tapi Subbreaker yang pintar ini, lu bakal Bang D kasih kesempatan untuk kasih kami rekomendasi judul manhwa apa yang harus kami garap selanjutnya. Jadi jawab langsung di komen ya Subbreaker yang beruntung. Oke, kita lanjut ceritanya. Libeus berkata kepada Hyun Sung kalau si Yun ini adalah seorang paladin yang menyembah God of Heaven. Libeus mengira kalau Yun kesini berniat untuk bertarung dengan masternya. Yun pun kaget kenapa si Libeus ini tahu kalau dia ini adalah seorang paladin yang berada dalam tingkatan unik. Hyun Sung juga seketika memberi sebuah tatapan tajam kepada Libeus. Libeus pun langsung aja minta maaf atas perbuatannya, yang bagi dia itu merupakan dosa berat. Yun yang mendengar perkataan Libeus langsung saja ngecap si Libeus ini si Nok yang aneh. Aneh kan, orang baru ketemu aja udah bilang lu aneh Libeus. Insap kenapa jadi orang anehnya? Yun mengatakan kalau alasan dia kemari bukanlah untuk bertarung. Justru Yun ini memberikan Hyun Sung beberapa item. Hyun Sung yakin kalau si Yun datang ke sini bukan karena disuruh sama Rina, melainkan inisiatif dia sendiri. Tapi ia heran kok bisa si Yun bisa nemuin dia. Yun mengatakan kalau si Asura yang terkenal itu adalah Hyun Sung. Dan karena itu, video berlatar belakang di kota Venea. Jadi Yun mengira kalau Hyun Sung pasti ada di kita ini. Dan karena di kota Venea sedang ada sebuah quest darurat, Yun yakin kalau si gila hunting ini pasti bakal ikut di quest ini. Tiba-tiba, mereka bertiga dikepung dari seluruh penjuru arah oleh para monster yang merasa harus balas dendam atas kematian para pemimpinnya. Hyun Sung dan Yun memutuskan untuk lebih baik pergi dari tempat itu daripada harus membantai semua monster-monster ini. Dengan membunuh para monster, Hyun Sung dan Yun serta Libeus memilih pergi kembali ke kota Venea. Hyun Sung mengajak Yun untuk ke kafe biar lebih enak ngobrolnya. Beda cerita nih kalau Hyun Sung ngajak Yun ke Oyo, pasti bukan ngobrol nanti tapi malah fap-fap ya kan bahasa gaulnya. Ah sudahlah, jangan dilanjutin lah ya, takut banyak anak kecil. Mendengar kalau Hyun Sung dan Yun mau pergi ke kafe, tentu saja si pengikut Libeus merasa harus ikut juga. Tapi si Hyun Sung yang merasa risih dengan si Nok ini merasa kalau dia harus mengirim orang ini ke suatu tempat biar nggak ganggu. Hyun Sung memerintahkan Libeus untuk pergi ke Partai Nin dan mencari tahu di mana Hyun Sung bisa menemukan jejak kedua. Libeus yang memuja si Hyun Sung tentu aja sangat bersemangat karena diberi misi sepenting itu. Dia pun terharu dan tentu langsung saja secepat kilat pergi untuk menjalani misi yang diberi masternya itu. Hyun Sung sangat lega karena bisa mengusir si Libeus dengan cara yang halus. Mereka berdua langsung saja bergegas pergi ke Oyo, maksudnya ke kafe. Di dalam kafe terlihat Hyun Sung dan Yun duduk berhadapan. Mereka hanya diam saja malu satu sama lain.
Dengan muka yang terlihat sedih, Hyun merasa kalau Hyun Sung menganggapnya sebagai seorang stalker. Dan kayaknya si Hyun Sung tidak mau menerima permintaan pertemanan darinya. Jangan sedih ya Hyun, masih ada Bang D yang akan jadi teman kamu. Oke. Hyun langsung saja memberikan item-item yang sebelumnya mereka dapatkan saat hunting. Tapi karena si Hyun Sung tidur, jadi nggak diambil itemnya. Ternyata Hyun Sung tidak seperti yang Hyun pikirkan. Hyun Sung tidak berpikir kalau Hyun adalah seorang stalker yang ada maunya dengan si Hyun Sung ini. Mendengar hal itu, Hyun pun merasa lega. Item yang diberikan oleh Hyun kepada Hyun Sung adalah sebuah skill book. Dan pedang-pedang itu bernama Sinclair dengan rank yang unik. Pedang yang dapat meningkatkan 20% movement speed, lalu 30% attack speed. Dan menambahkan 10 reaction speed, lalu dengan mengkonsumsi 100 MP, pedang tersebut dapat dihapus dengan skill angin. Saat dilapisi skill angin, defense musuh pun akan diabaikan. Sebuah pedang yang OP bukan? Sayangnya, pedang overpower ini memiliki pasif mengurangi 50% attack power dari pedang ini. Tapi karena Hyun Sung yang memiliki skill Iris Violet Production, kerugian dari attack power yang berkurang 50% bisa Hyun Sung batalkan. Item yang satunya adalah sebuah buku skill yang bernama Instant Teleportation, yaitu sebuah buku skill untuk mendapatkan skill teleportasi secara instan. Tentu saja, Hyun Sung langsung memakai skill book ini. Hyun Sung pun mendapatkan skill Instant Teleportation. Dengan skill ini, Hyun Sung bisa menteleportasi dirinya dalam radius 10 meter. Tapi sayangnya, lokasi teleportnya tidak bisa ditentukan. Karena itemnya sudah ia dapatkan, jadi Hyun Sung tidak perlu bertemu dengan Hina dan Rina. Karena kalau sampai ketemu, mereka bertiga secara bersama-sama itu akan menjadi sebuah situasi yang buruk bagi Hyun Sung. Hyun Sung meminta si Yoon untuk merahasiakan jati diri Hyun Sung sebagai Asura. Yoon memasang wajah heran, kenapa begitu? Hyun Sung bermasalah, dia melakukan ini karena Hyun merasakan hal itu dari orang-orang di sekitarnya. Terlebih ada seseorang di dalam guildnya yang Hyun Sung kenal. Yoon dengan semeringah pun berjanji kalau dia akan merahasiakan hal itu. Hyun Sung pun merasa senang karena diminta menjaga rahasia penting si Hyun Sung. Sekarang Hyun Sung merasa sedikit lega karena akhirnya dia bisa nggak ketahuan sama si Hyuna karena ini. Tapi kalau cara ini masih bikin dia ketahuan, ya Hyun Sung memilih untuk pasrah aja. Hyun Sung pun ingin segera pergi karena dia tidak sabar untuk mencoba pedang dan skill baru yang telah ia dapatkan. Dasar maniak, ada cewek cantik ngajak ngobrol, dia malah lebih milih untuk latihan. Hyun Sung pun berpamitan kepada Yoon. Dia juga menitipkan salam kepada Rina kalau nanti Yoon bertemu dengannya. Yoon yang dari tadi pingin memberi permintaan pertemanan tapi dia nggak berani. Langsung dengan gugup. Yoon pun mengatakan, kalau bisakah aku mengirimkan permintaan pertemanan? Begitu Yoon berkata dengan gugupnya. Yoon pun melihat kalau Hyun Sung memasang ekspresi yang tidak baik. Dia mengira kalau Hyun Sung pasti akan menolak permintaan ini. Kok malah Hyun Sung mengajaknya suatu hari kita hunting bareng lagi? Hyun Sung pun dengan senang hati menerima permintaan pertemanan dari Yoon. Mereka akhirnya pun resmi berteman. Kita berpindah ke sebuah penginapan di kota Venea. Senang benar si Hyun Sung ini nyender di penginapan dah. Ya, Hyun Sung merasa sebaiknya dia memberikan item-item lain yang ia dapat. Enaknya di penginapan biar nggak ada orang yang ganggu. Hyun Sung mendapatkan 1 item heroic grade dan 9 item dengan tipe yang unik. Hyun Sung memilih untuk lebih dulu memeriksa skill book yang ia dapatkan. Hyun Sung mendapatkan sebuah buku skill yang akan membuatnya memiliki sebuah skill yang bernama Sweet Dreams. Skill yang berada pada rank unik. Tentu aja langsung digasnya memakai buku skill itu.
Sweet Dream adalah sebuah skill aktif yang bisa membuat Hyunsung tertidur pula selama 10 menit. Lalu 1% health-nya atau darahnya akan terisi per detik. Tapi walau nanti darahnya sudah penuh, Hyunsung tidak bisa langsung bangun. Dengan skill ini, Hyunsung merasa dia bisa menggabungkan skill ini dengan skill Somnambulism yang hanya aktif ketika dia tidur. Jadi dengan ini dia bisa memakai karakter naik Asura kapanpun tiap 24 jam sekali. Dan bukan cuma tidur aja, karena saat tidur 1% HP-nya juga akan pulih setiap detik. Gila emang, emang skill Somnambulism bikin dia tambah kuat, lagi sekarang ada skill yang buat regenerasi HP. Makin OP aja naik Asura. Hyunsung lanjut melihat item tipe heroik yang ia dapatkan. Item yang pertama adalah Infinity Dagger, sebuah item yang membuatnya bisa menggunakan dagger sepuasnya. Hyunsung merasa kalau ini makin mengerikan saja, rasanya seperti telah direncanakan. Karena semua skill dan item yang dia dapat saling berhubungan satu sama lain. Scene pun berpindah ke sebuah kantor YouTuber sampai Jaehwan berada bersama timnya yang salah satu staf Jaehwan terlihat sedang menerima telepon yang berisi berupa permintaan mengajak Asura untuk bergabung dengan guild mereka. Tapi sang staf menjawab kalau saat ini Asura tidak berpikir untuk bergabung dengan guild manapun. Di sambungan telepon lain ada sebuah penawaran kontrak untuk sebuah iklan. Mereka tentu aja belum bisa sanggup menerima itu. Lalu di tempat lain juga ada sebuah permintaan untuk menyediakan video dari seorang player lainnya. Jaehwan yang merasa ini sudah keterlaluan meminta para stafnya untuk beristirahat dan nyalakan saja pesan otomatis jika ada orang yang menelpon. Jaehwan bertanya pada salah satu stafnya yang bernama Min-hee tentang berapa banyak permintaan editing video yang studio mereka terima. Min-hee pun menjawab kalau mereka mendapatkan 34 permintaan editing video dan beberapa di antaranya merupakan dari sebuah perusahaan manajemen yang cukup besar. Ya, kalau begini, sepertinya kita harus merekrut lebih banyak pekerja, ucap pria berkacamata itu. Min-hee juga menyarankan untuk membuat sebuah call center, karena kalau menerima telepon terus, kapan kita ngedit video? Jaehwan meminta untuk pada temannya mencari seorang yang dapat dipercaya dan bagus dalam mengedit. Mereka berkata kalau mereka punya kenalan orang seperti itu. Mereka juga menanyakan kalau kita punya banyak permintaan pembuatan video dari orang lain. Bagaimana dengan videonya si Asura? Jaehwan mengatakan kalau untuk video Asura, dia yang akan mengurusnya secara eksklusif. Mereka pun akhirnya berbagi tugas. Min-hee dipercaya untuk mengurus perusahaan manajemen besar. Min-jae dan Yeoja akan memutuskan dan memisahkan para streamer atau YouTuber yang bersedia membayar lebih. Tapi saat menolaknya, bilang aja kalau kita lagi sibuk. Jadi kalau duitnya gede, gas. Kalau kecil, lepehin aja. Itulah kira-kira Icebreaker. Emang semua itu kalau ada duitnya, bisa diatur lah. Yang nggak bisa, jadi bisa. Yang aturan dihukum, jadinya bebas. Ups, sorry nih. Yang tadi jangan didengerin ya. Itu nggak di negara ini kok Icebreaker, tapi di negara lain. Di Indonesia mah orangnya jujur-jujur semua. Aman pokoknya. Jaehwan tiba-tiba menerima sebuah telepon penting. Seraya ia pergi, dia menyuruh para stafnya untuk pesan apapun yang mereka mau untuk sebuah makan malam. Ya, telepon itu ternyata dari seorang streamer bernama Devil. Si Devil ini adalah seorang streamer yang populer, dan dia ini yang meminta oleh Jaehwan untuk mempromosikan video Asura. Karena berhasil, Jaehwan berjanji akan mentraktirnya makan nanti. Sambil berkelakar, Devil berkata kalau dia akan makan sampai dirinya meledak. Ya, mereka akhirnya berjanji kalau ada waktu luang akan makan bersama. Ternyata, tujuan si Devil menelpon Jaehwan bukan untuk membahas mengenai promosi yang dia lakukan. Tapi, Devil meminta Jaehwan untuk memberitahu Asura soal guild yang dimilikinya dan mengajak Asura untuk bergabung dengannya.
Tapi Jae-hwan tidak berjanji kalau Asura akan menerima permintaan itu. Devil mengatakan lagi kalau itu bukan poin utamanya. Lah, orang ini banyak maunya juga ya. Devil ingin memberikan informasi yang mungkin membantu si Asura. Informasi apa itu kira-kira? Karena di skin ini kita nggak dikasih tahu info apa sebenarnya. Dasar autor sialan, bikin orang penasaran aja. Jae-hwan terkejut mendengar informasi yang kita nggak tahu ini apa. Ia merasa kalau Asura akan menyukai hal itu. Ternyata informasi itu adalah tentang kompetisi kekaisaran. Jae-hwan yakin kalau temannya si Hyunsung pasti akan mengikuti event itu. Jae-hwan langsung saja menelpon Hyunsung. Ia menjelaskan tentang event itu. Sebuah event yang akan diadakan dengan membagi para peserta berdasarkan level dan ability point yang diatur sama rata. Dan hanya mengizinkan menggunakan sebuah basic skill dan damage untuk menyerang. Jae-hwan bertanya berapa level Hyunsung sekarang. Hyunsung pun berkata kalau level dia sekarang adalah 94. Hah, itu gila. Begitu ucapan Jae-hwan yang kaget. Padahal beberapa hari lalu Hyunsung masih berada di level 50, kok sekarang udah bisa ke 94 aja. Jae-hwan meminta kepada Hyunsung untuk jangan menaikkan levelnya sampai nanti tiba saat kompetisi dimulai. Tentu saja Hyunsung heran, kok begitu? Jae-hwan yang mendapatkan informasi dari Devil, dia mengatakan kalau akan banyak para pro gamer yang akan ikutan. Tapi para pro gamer ini levelnya masih di bawah 100 semua. Hyunsung tentu sadar maksud temannya ini. Kalau dia nggak naik level lebih dari 100, tentu aja nanti dia bakal bertemu para pro gamer dan bisa membuatnya lebih bersenang-senang karena melawan seorang pro gamer. Ya, terkait masa kompetisinya, semuanya seperti Jae-hwan langsung saja menanyakan, apakah Hyunsung memiliki video Asura yang baru yang sudah siap upload? Hyunsung berkata bahwa ia punya dua. Video pertama yaitu saat boss raid dan durasinya sebanyak 1 jam. Video satunya yang berdurasi 20 menit yaitu saat Hyunsung melawan gerombolan monster. Jae-hwan terdiam. Dia berpikir dan mengingat sesuatu sejenak. Sambil menunggu Jae-hwan mengingat sesuatu, yuk bisa dong kita subscribe dulu channel ini ya Subbreaker. Sepertinya Jae-hwan sudah selesai mengingatnya. Jae-hwan dengan suara yang keras bertanya, apakah melawan gerombolan monster yang ia maksud? Padahal saat para monster menginvasi kota Venea. Tapi bukannya para monster itu belum sampai Venea ya? Begitu kata si Jae-hwan. Jae-hwan men-load speaker HP-nya agar para stafnya mendengar percakapan antara mereka berdua. Hyunsung berkata kalau invasi Venea sebenarnya terjadi karena dia. Makanya dia maju duluan untuk mengurus para bosnya terlebih dahulu. Di video itu, Hyunsung mengalahkan 4 bos. Hyunsung mengatakan sekali lagi kalau yang terjadi di sono dan invasi Venea itu karena kelas quest-nya. Dan tidak ada yang tahu soal itu. Selain dirinya dan para staf. Dan Jae-hwan pun tentu saja terkejut mendengar hal tersebut. Dengan muka yang datar, Jae-hwan mengira kalau para bos itu lemah. Karena Hyunsung berhasil membunuh mereka semua. Ya, kamu bisa menilainya sendirilah, kata si Hyunsung. Karena quest darurat itu, isu yang besar saat ini, Jae-hwan yakin kalau video itu akan sukses besar kalau diupload. Jae-hwan pun meminta Hyunsung untuk mengirimkan videonya, karena dia akan langsung mengerjakannya. Dia mengerjakannya semalaman agar video itu bisa diupload besok, dan membungkam para haters yang ngatain Hyunsung di YouTube. Hyunsung pun langsung merekam video itu. Mereka sudah sekitar 5 tahun gak pergi bersama menonton bioskop. Hyunsung yakin suatu hari Hyuna akan bisa berjalan dan dia ingin Hyuna untuk kuliah seperti layaknya wanita remaja normal di usianya. Tapi melihatnya yang sesenang ini, Hyunsung bisa sedikit merasa lega dan bahagia. Kita berpindah ke Hyuna. Hyuna yakin kalau opanya ini pasti khawatir karena Hyuna belum bisa berjalan. Dia akan memberitahu sesuatu setelah makan malam. Hyuna yakin kalau opanya akan terkejut mendengar hal ini. Hal apakah itu?
Tiba-tiba, Hyunsung terlihat terkejut sampai-sampai air keluar dari mulutnya. Hal yang membuat Hyunsung sampai kayak gitu ternyata karena si Hyuna sekarang udah bisa berdiri. Hyunsung pun beranjak dari tempat duduknya dan ingin menghampiri adiknya. Hyuna pun meledek kakaknya. Ia mengatakan, apakah kamu begitu tersentuh sampai nggak bisa ngomong sesuatu? Ternyata reaksi yang didapatkan Hyuna berbeda dari perkiraannya si Hyunsung. Hyunsung malah marah kepada Hyuna karena nggak memberitahu soal ini kalau ia bisa berdiri. Seharusnya Hyuna melakukan rehabilitasi. Hyunsung meminta Hyuna untuk menjelaskan semua ini. Sejak kapan ia bisa berdiri? Hyuna terlihat bingung karena dia nggak mengira kalau kakaknya malah akan marah. Hyunsung meminta Hyuna untuk duduk lebih dahulu supaya lebih tenang. Hyunsung menanyakan apakah Hyuna bisa pulih sepenuhnya kalau melakukan rehabilitasi. Hyuna mengatakan kalau kata dokternya dia bisa sembuh total, bisa berjalan tanpa bantuan dalam 2 minggu. Berarti paling cepat dia bisa kuliah tahun depan. Begitulah yang ada di pikiran si Hyunsung sekarang. Hyunsung yang sedang marah meminta adiknya melakukan sesuatu hal. Hyunsung meminta si Hyuna untuk belajar agar bisa masuk ke universitas. Hyuna tentu saja kaget tentang sesuatu yang tiba-tiba itu. Hyunsung merasa kalau Hyuna harus kuliah karena dulu sebelum kecelakaan adiknya merupakan seorang yang pintar dan juga demi masa depannya yang lebih baik. Dia kuliah tapi Hyunsung tidak mau memaksakannya. Kalau Hyuna nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tujuan sebenarnya dari Hyunsung yang meminta adiknya kuliah agar adiknya ini dapat seorang teman yang memiliki hobi yang sama dengannya. Hyuna sebenarnya emang mau kuliah, tapi dia mau kuliah dengan satu syarat. Syaratnya itu adalah kakaknya harus ikutan kuliah juga dengannya. Nani? Begitulah kata si Hyunsung. Jadi apakah Hyunsung akan mengiyakan permintaan adiknya itu? Ya cukup sampai sini aja ya biar kalian penasaran. Oke deh, kelihatannya kopi dan rokok kita juga udah habis nih. Cemilan pun juga udah kering. Suara juga udah mulai seret. Udah saatnya kita stop dulu ya. Istirahat dulu, sampai ketemu besok lagi. Stay tune terus di channel Kaum Review. Bye-bye.